Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara Dinas Kesehatan tutorialnya untuk melakukan verifikasi atas realisasi yang telah diinput oleh pihak puskesmas. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman. Pertama, kita login dulu ke aplikasi Erenggar seperti biasa. Kemudian kita pilih menu di sebelah kiri kita, yaitu menu Monef. Kemudian kita klik menu non-fisik. Baik, tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih lagi di sebelah kiri ini menu Monef. Kemudian kita klik tombol panahnya, akan muncul menu verifikasi Monef. Nah, baik teman-teman, ini sudah ada nama provinsi, pengusul, jenis BOK, BOK Puskesmas. Kemudian kita tinggal pilih bulannya. Contoh kita pilih bulan Januari. Kemudian kita klik tombol cari. Ya, menunggu sebentar ya teman-teman jaringannya. Kita ulangi lagi, kita pilih bulan, kita klik tombol cari. Ya, maka akan muncul di sini data kita scroll ke bawah nama puskesmas yang ada di bawah naungan dinas kesehatannya. Kita tinggal pilih saja di mana puskesmas yang akan kita lakukan verifikasi. Contoh kita pilih satu puskesmas ya. Tinggal kita klik saja di nama puskesmasnya sekali, maka datanya akan muncul. Cukup mengklik di nama puskesmasnya saja. Nah, akan muncul di sini. Nah, bisa diperhatikan bahwa identitas pengelola BOK-nya sudah diisi baik nama, NIP, jabatan, nomor handphone, dan email. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, tinggal kita pilih mana menu yang akan kita lakukan verifikasi. Contoh kita pilih menu UKM Esensial Primer. Kemudian kita pilih menunya penurunan AKI, gizi, kemudian kita pilih surveillance gizi KIA. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, begini ya teman-teman, di sini dilihat menu surveillance kesehatan gizi KIA Puskesmas ini ada dua, yaitu pelacakan dan pelaporan kematian, kemudian ada rapor evaluasi dan data KIA. Nah, kita scroll aja ke bawah, kita lihat apakah sudah disimpan atau enggak. Nah, teman-teman boleh dilihat ini di operasinya tombol simpannya masih berwarna kuning. Nah, seperti yang penjelasannya di bawah, bahwa jika tombol simpannya masih berwarna kuning, artinya puskesmas yang bersangkutan belum melaporkan data realisasinya. Kalau berwarna hijau berarti sudah melaporkan. Nah, ini perlu kita sampaikan lagi kepada puskesmasnya, operatornya, bahwa perlu diklik menu simpan di aplikasi box salur puskesmasnya. Nah, ini mungkin karena realisasinya 0 ya, total RPD-nya juga 0, tidak mengusulkan RPD, tapi tetap dibuat realisasinya tidak disimpan. Ini perlu diberitahu. Ini bisa kita lihat untuk menu yang lain ya, yang sudah diisi. Contoh kita lihat pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Nah, di sini ada 3 item, ada rapat koordinasi, ini tidak ada pagunya ya. Nah, ada pagu cuma 2, yaitu pelaksanaan edukasi bimbingan perkawinan atau konseling pranikah, kemudian pelaksanaan penyuluh dan pelayanan KB. Ini kita scroll aja di samping.
Nah, teman-teman yang perlu diketahui untuk kita melakukan verifikasi yaitu kita mengecek datanya dibandingkan dengan data dari Puskesmas. Nah, untuk sekarang kita belum mendapatkan akses dashboardnya, bisa kita bandingkan dengan meminta laporan dari Puskesmas dan kita meminta contohnya rekening koran untuk meng-cross-check lebih teliti lagi apakah dananya memang realisasinya angkanya sudah sesuai apa belum. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama ini pagunya 1.620.000. Nah, nilai RPD-nya adalah 135.000. Ya, ini total RPD-nya, nilai total RPD sampai bulan Januari 135.000. Kemudian total RPD-nya adalah 540.000. Nah, kenapa berbeda angkanya dari bulan Januari dengan total RPD? Total RPD ini adalah total yang dibuat untuk menu ya, menu ini yang dibuat untuk menu pelaksanaan edukasi bimbingan perkawinan ini dari Januari sampai dengan April. Nah, itu total RPD-nya ada 540.000. Sedangkan RPD yang ada di bulan Januari itu adalah 135.000. Nanti bisa kita lihat apa namanya realisasi bulan Januarinya ada 135.000. Ini dari total pagu persentasenya 88,33%. Kemudian di sini juga ada kolom realisasi akumulatif. Nah, realisasi sampai bulan Januari itu adalah 135.000, sedangkan realisasi akumulatif dari Januari sampai dengan April itu adalah 25% atau 450.000. Nah, ini ya perbedaannya teman-teman. Jika sudah disimpan realisasinya oleh pihak puskesmas, maka tombolnya itu adalah yang berwarna hijau. Nah, ini kita tinggal cross check aja dengan laporannya. Demikian juga untuk yang di bawahnya ini sama ya cara cross checknya. Cukup mudah ya teman-teman. Kemudian coba kita lihat untuk menu yang berbeda. Boleh. Contoh kita pilih menu insentif tenaga UKM. Ya, tinggal diklik aja per masing-masing menu. Nah, ini ya, pemberian insentif kepada tenaga puskesmas. Ini pagu RK-nya sekian. RPD bulan Januari 0 ya, karena pagu apa namanya? Karena bulan Januari belum boleh diusulkan insentif karena tanggalnya belum berlalu, belum lewat. Jadi insentif itu baru boleh diusulkan itu di bulan Februari. Begitu ya teman-teman. Cara verifikasinya cukup mudah. Kalau sudah teman-teman cross check ini semua datanya per drop down ke seluruh menu. Contoh di menu tenaga insentif UKM sudah dicek semuanya. Ini tidak ada ya teman-teman untuk apanya realisasinya. Nah, ini kalau sudah di cross check menunya ini kan 0. Kalau misalnya untuk insentif UKM-nya 0. Tinggal teman-teman klik aja di sini yang bagian tombol pending berwarna kuning. Kemudian isi catatannya, kemudian isi pilih statusnya apakah disetujui atau ditolak atau dipending. Nah, tetapi setelah teman-teman meng-cross-check seluruh ada item atau rincian yang ada di menu tersebut, apakah sudah cocok atau belum. Baru kita melakukan verifikasi global secara per menu. Jadi tidak per komponen per menu. Nah, begitu ya teman-teman, caranya cukup mudah, tinggal diklik tombol pendingnya, kemudian isi catatannya, apakah disetujui atau ditolak, ada catatannya yang bagian mana yang salah bisa ditulis. Begitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga kita bisa melihat untuk di aplikasi box salurnya Dinas Kesehatan, kita bisa melakukan memonitoring verifikasi, tinggal diklik saja. Ya, jumlah BA ini bisa kita lihat verifikasi BPKAD masih 0. Jadi kita bisa lakukan monitoring secara rekapnya bulan Januari berapa sampai dengan Desember. Nah, cukup mudah ya teman-teman untuk melakukan verifikasi realisasi dari RPD yang telah diimpor oleh teman-teman Puskesmas. Semoga kegiatannya semuanya berjalan lancar. Makasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang masih ada yang ragu atau bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Thank you.